Perkenalkan, nama saya Sardel Gaul. Saya akan menyampaikan hasil laporan baca saya dari buku yang berjudul Kebudayaan Islam Bercorak Jawa atau Adaptasi Islam dalam Kebudayaan Jawa, karangan Samsul Bakri, dari halaman 33 sampai 40. Pendahuluan. Dalam kesejarah Islam, agama ini menyebar dengan mendapat banyak tantangan-tantangan yang berbeda-beda antara daerah yang satu dengan yang lainnya, disebabkan perbedaan kultur-kultur masyarakat yang berbeda. Tantangan-tantangan tidak harus ditanggapi secara konfrontatif, tetapi dapat mengambil jalan adaptif kompromis. Di Jawa, tantangan-tantangan muncul dari tradisi mistik Jawa dan budaya Jawa Hindu. Namun demikian, atas kepekaan intelektual dan kultural para wali, Islam dihadirkan di Jawa dengan wajah yang santun, adaptif dan tidak konfrontatif dengan budaya kejawen asli maupun Jawa Hindu. Islam dimunculkan dengan metode adaptasi kultural sehingga secara sosiologis akan lebih mudah diterima masyarakat Jawa. Dengan menunjukkan fakta historis demikian, maka dakwah wali dalam pribumisasi Islam dianggap berhasil karena Islam berkembang pesat di Jawa secara alamiah dan melalui proses kultural yang kompromis. Begitu juga dalam menyampaikan ajaran Islam, para dai awal juga menggunakan logika dan tradisi yang sudah berkembang di Jawa, sehingga Islam lebih mudah diterima. Hal ini juga didukung kultur Jawa yang inklusif dan mampu menerima berbagai tradisi dari luar. Pergumulan Islam dengan kebudayaan Jawa merupakan pergumulan mutualistik. Selanjutnya, kecakapan kultural masyarakat Jawa. Karakter masyarakat Jawa yang adaptif dan kompromis terhadap berbagai bentuk budaya ini juga diperankan ketika menanggapi masuknya Islam dalam masyarakat Jawa. Apalagi para dai awal di Pulau Jawa memiliki sikap yang tidak konfrontatif, sehingga akulturasi Islam dalam kebudayaan Jawa semakin memperoleh tempat yang luas. Hasil dari proses adaptasi ini kemudian memunculkan sikap-sikap yang mutualistik dan bahkan sinkretik. Relasi hubungan mutualistik antara Islam dan kebudayaan Jawa ini berlangsung hingga dewasa ini. Walaupun akhir-akhir ini muncul gerakan neo-puritan yang ingin melakukan purifikasi Islam di berbagai jantung kebudayaan Jawa, akan tetapi formasi kebudayaan Islam Jawa yang sudah terbentuk masih tetap eksis. Bahkan tradisi-tradisi Islam Jawa menjadi identitas khas yang makin berkembang. Hal ini ditunjukkan dalam upacara-upacara selamatan khas Jawa yang sudah dimasuki unsur-unsur Islam seperti upacara kehamilan atau mitoni, kematian, khitanan, selamatan padi, dan berbagai bentuk ritual khas Jawa yang lain. Proses adaptasi. Budaya kejawen sebenarnya subkultur dari kebudayaan masyarakat Jawa atau Wong Jawa di tanah Jawa. Istilah kejawen dipakai oleh masyarakat untuk menyebut budaya dan tradisi di Kerajaan Mataram, Islam baik yang berada di Yogyakarta atau Kasultanan dan Pakualaman, maupun Surakarta atau Kasunanan dan Mangkunegaran, dan daerah-daerah di sekitarnya seperti daerah-daerah di Karesidenan Surakarta, Malang, Madiun, hingga Kediri. Dari kedua wilayah atau Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, inilah maka kemudian tradisi kejawen berkembang. Istilah Islam dipakai dalam tradisi kejawen sebagai bentuk perpaduan sinkretik mutualistik, sekaligus menjadi identitas tersendiri yang berbeda dengan identitas Islam Puritan maupun identitas Jawa. Islam kejawen adalah agama Islam yang telah beradaptasi dengan kultur dan tradisi Nagari Agung, yang kemudian dapat menciptakan sebuah identitas penggabungan antara budaya Jawa dan Islam menjadi religiusitas Islam dengan warna Jawa. Budaya Islam kejawen merupakan bentuk sinkretisme firman suci dengan kultur lokal, sehingga Islam kejawen merupakan salah satu bentuk fenomena keberagaman yang syarat dengan muatan-muatan tradisi religius yang bercorak sifuistik mistis. Islam kejawen terlahir dari dialektika kesejarahan antara ajaran Islam yang universal dengan kebudayaan Jawa yang inklusif menerima tradisi dan kebudayaan asing. Hasil dialektika adalah peleburan dan munculnya identitas Dwi Tunggal. Warna mistik Islam dalam kultur Islam kejawen begitu kental dalam fenomena keberagaman masyarakat Jawa. Ini tidak bisa dilepaskan dari peran para wali atau wali songo, era Demak dan sesudahnya dalam menyebarkan dakwah Islam secara kultural. Dalam berdakwah, wali songo secara konseptual menerapkan metode Maudoh Hasanah wah Majudalah Bilati Hiya Ahsan. Metode yang diambil dari ayat Al-Quran tersebut mereka pergunakan dalam rangka menghadapi tokoh-tokoh, para pemimpin dan orang terpandang seperti Luarah, bupati, adipati, raja maupun para bangsawan yang lain. Tantangan yang dihadapi Wali Songo adalah sistem hierarkis dalam peranata sosial kemasyarakatan dan budaya mistik kejawen. Untuk menghadapi tantangan tersebut, tetaplah jika Wali Songo menggunakan metode ini. Dampaknya, masyarakat Jawa tidak merasa kaget karena para wali menghargai budaya yang berkembang dan melakukan dakwah dengan cara yang sangat halus. Oleh karena itu, maka terjadilah sinkretisme pemikiran sehingga menjadi cara keberagaman yang unik dan kompromis. Prestasi yang cukup gemilang dalam proses primisasi Islam Jawa adalah kemampuan para dai dalam spiritualitas Islam dalam mengkombinasikan bukan saja agama dengan budaya lokal, tetapi juga antara corak tasawuf falsafi dan Sumatera dengan corak tasawuf amali dari para wali. Dari kombinasi dan akulturasi beberapa kultur inilah maka kemudian
penyebaran Islam di Jawa lebih diwarnai dengan nuansa akhlak tasawuf dengan simbol-simbol Jawa. Warna budaya Jawa makin mengental ketika Kesultanan Mataram terpecah menjadi dua, yaitu Kerajaan Yogyakarta dan Kerajaan Surakarta. Pasca desentralisasi kekuasaan politik Jawa Islam inilah maka para pimpinan dan penasehat kerajaan dapat lebih memfokuskan perhatian pada aspek budaya. Era antusiasme politik yang dimulai pada masa Kerajaan Islam Demak sebagai proses identifikasi diri dalam membedakannya dengan budaya Jawa Hindu atau Majapahit telah mengalami pergeseran yang begitu berarti pada era desentralisasi politik Islam Mataram. Diakui bahwa kedua kerajaan eks-Mataram Islam yaitu kerajaan di Yogyakarta dan Surakarta yang dikenal dengan Nagari Agung memiliki andil yang cukup besar dalam mengembangkan Islam dalam kerangka budaya Jawa. Setelah kerajaan eks-Mataram di Yogyakarta terpecah menjadi dua yaitu Kesultanan Pakualaman dan kerajaan Surakarta terpecah menjadi Kasunan dan Mangkunegaran. Pada era inilah antusiasme politik telah bergeser ke antusiasme kultural. Wibawaan nagari yang sebelumnya syarat dengan muatan simbol-simbol politik sudah bergeser ke persoalan perkembangan budaya. Proses identifikasi kultural sangat mencolok pada era ini. Bahkan perhatian utama sudah dipusatkan untuk pengembangan kerohanian Islam Jawa atau mistisme Islam Jawa, baik secara intelektual maupun secara kultural. Selanjutnya nuansa tasawuf. Budaya Jawa yang pada mulanya bercorak animistik dan hinduistik mulai berubah warna sejak zaman kewalian atau zaman wali. Kendati terjadi perubahan corak dan muatan, namun substansi mistisme dan etika Jawa tetap eksis pada zaman kewalian. Bahkan para wali tidak bersikap konfrontatif terhadap budaya lokal yang ada. Sikap adaptif dan kompromis para wali dan dai di era Kesultanan Demak ini merupakan cikal bakal yang sekaligus menjadi corak khas Islam Jawa. Fondasi paradigma dakwah kultural era Kerajaan Demak ini dilanjutkan Kerajaan Pajang, kemudian Mataram, dan kemudian puncak eksistensi kulturalnya tampak pada zaman kekuasaan politik di Surakarta dan Yogyakarta. Corak utama yang dikembangkan dalam mistisme Islam Jawa adalah tasawuf akhlakiyah maksudnya dan laku-laku mistisme. Unsur tasawuf falsafi dapat dikemukakan dalam serat Wirid Hidayat Jati terutama yang menyangkut martabat 7 dalam proses emansi atau ta'ayun. Sedangkan laku-laku mistik dan jenjang perjalanan spiritualitas dapat dikemukakan dalam serat Sentini. Ini adalah sekedar contoh kecil dari adanya hybrid of culture atau pencangkokan budaya dari berbagai tradisi yang kemudian memunculkan karya-karya intelektual dan sastra yang menakjubkan dalam khazanah pemikiran mistis Islam di Jawa. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam kejayaan bukanlah aliran keagamaan dalam Islam, namun hanya merupakan produk adaptasi Islam dalam kultur masyarakat Jawa. Hal ini memungkinkan karena nilai-nilai Islam sendiri bersifat universal sehingga inklusif dan diadaptasikan dalam berbagai kultur masyarakat. Demikianlah hasil laporan baca saya. Adapun salah kata saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.